Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, sikap tertib. Baik, anak-anak soleh dan soleha Pak Henry, hari ini Pak Henry akan lanjutkan materi matematika kita. Nah, pelajaran hari ini tetap berhubungan dengan pecahan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi hitung pecahan. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Baik, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang penjumlahan, pecahan dengan penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Nah, hari ini agar lebih paham lagi, Pak Henry akan tambahkan materi yaitu tentang penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Masih di materi yang sama ya. Anak-anak yang harus diingat, apabila pecahan tersebut berpenyebut berbeda, maka penyebutnya harus disamakan dulu, yaitu dengan cara apa? Dengan mencari KPK-nya. Nih, Bapak tulis dulu judulnya ya. Penjumlahan penyebut berbeda. Apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus cari KPK-nya dulu, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Itu yang harus diingat dulu ya. Biar lebih paham, Bapak berikan contohnya. Yang kemarin sudah ya dikerjakan sendiri ya. Ya, sudah. Berarti sudah dikerjakan sendiri yang kemarin. Ada yang Bapak kasih kemarin ya, Bapak suruh kerjakan. Itu dikerjakan sendiri. Kemarin itu Bapak suruh ini soalnya 2/5 ditambah 2/3. Kayak gini kemarin ya contohnya ya. Oke, Bapak suruh kerjakan kemarin. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan yaitu cari KPK. Nah, cara mencari KPK bisa menggunakan faktorisasi prima, bisa juga menggunakan kelipatan. Anak-anak mudah cara yang mana? Jadi carinya bebas aja, mau cara yang kelipatan maupun cara yang faktorisasi prima. Nah, kalau 5 dan 3 ini merupakan bilangan prima. Jadi, kalau 5 ya perkalian 5 aja, 3 ya 3. Oke. Sekarang KPK-nya adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini untuk bilangan prima. Kalau gampang ya kalau bilangan prima begini. Nah, tapi bisa juga cara yang kedua menggunakan kelipatan, yaitu kelipatan 5 dan kelipatan 3. 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Yang penting anak-anak sudah hafal ya perkalian. Kemudian 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau dengan kelipatan cari bilangan yang sama. Tapi ingat ya, kelipatan yang terkecil. Nah, ini nih yang samanya 15. Oke, KPK-nya sudah kita temukan yaitu 15. Kita lanjutkan. 2/5 ditambah 2/3 sama dengan, bikin tempatnya dulu ya, bawahnya ditaruh 15. Nah, kemarin gini caranya, dari bawah diapain? Kesini dulu, dibagi ya, dibagi 15 bagi 5 berapa hasilnya? Bisa hitung dari sini aja nih, 1, 2, 3. Oh, 15 bagi 5 maka hasilnya adalah 3. Nah, 3-nya dikalikan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Ditambah 15 dibagi 3. Berapa? Caranya bisa dari sini nih, kelipatan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, 15 bagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya berapa? 10. 10 tambah 6 hasilnya adalah 16/15. Nah, karena yang di atasnya ini lebih besar angkanya, jadi diingetin ya kalau atasnya ini lebih besar, maka kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. 16 dibagi 15. 15 dikali berapa yang mendekati 16? 15 dikali 1.
Hasilnya 15. Nah, 6 kurang 5, 1. Jadi 1 ini tulis duluan. 1 yang ini di sini, sediakan tempat begini. 1 sisanya ini taruh di atasnya. Per 15. Sesuai dengan jawabannya, per 15. Baik, sekarang dicek dulu jawaban anak-anak yang kemarin. Apakah sama dengan jawaban Pak Henry? Jawabannya 1 per 15. Ya, kalau betul berarti hebat. Alhamdulillah bisa semua ya. Baik, Bapak berikan contoh yang kedua. Sekarang, misalnya adalah soalnya begini. 3/4 ditambah. Misalnya sekarang 3/4 ditambah 1/6. Nah, 3/4 ditambah 1/6. Apa yang akan kita lakukan? Kita cari KPK dulu. Mau pakai cara yang mana? Mau cara 1 atau cara 2 boleh ya? Oke, kalau cara 1 pakai faktorisasi prima 4. Bapak pakai pohon faktor. Berarti bilangan prima yang pertama 2 dikali 2. 4. 2 ini sudah bilangan prima. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2-nya ada 2 kali. Gini ya. Dulu kelas 4 sudah ini belajar mencari KPK menggunakan pohon faktor. Terus yang ke-6. Yang 6 lagi. Berarti 2 dikali 3. Hasilnya berapa? Sudah nggak bisa lagi ini ya, karena ini juga bilangan prima. Kenapa? Ketika sudah berakhir di bilangan prima, maka sudah cukup sampai di situ saja ya. Maka 6 adalah 2 dikali 3. Nah, sekarang KPK-nya berapa Pak Henry? Ingat, kalau KPK itu ambil pangkat yang terbesar. Kalau ada yang sama begini, ini 2 pangkat 2, di sini ada 2, di sini ada 3 ya. Di antara 2 pangkat 2 dan 2 kita ambil 2 pangkat 2. Terus dikali dengan berapa? Di sini ada angka 3. Nah, diambil semua bilangannya. Pak Henry, kenapa nggak diambil 2 yang ini? Tidak perlu diambil karena kita ambil adalah pangkat yang terbesar yang di sini. Pangkat yang terbesar 2 pangkat 2-nya sudah terwakili ya. Begitu, mengingat pelajaran yang dulu kita pelajarin. 2 pangkat 2 tadi berapa? 2 pangkat 2 tadi adalah 4. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. KPK-nya adalah 12. Nah, ini cara cari KPK menggunakan faktorisasi prima. Kemudian, cari cara yang kedua. Bapak lanjutkan ya. Cara yang kedua, berarti kita menggunakan apa tadi? Kelipatan 4 dan 6. Tinggal dipilih ya Naya, cara yang mana yang gampang. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kelipatan 6, 12, 18, 24, terus 30 dan seterusnya. Sekarang lihat di sini. Di sini ada 2 bilangan yang sama, yaitu 12, kemudian ada 24 dan 24. Nah, yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil adalah 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Bisa ya? Alhamdulillah kalau sudah bisa cari KPK-nya. Jadi pilih mau cara yang pertama ini tadi, mencari ini dengan faktorisasi prima, atau cara yang kedua menggunakan kelipatan. Jadi bebas memilih mau cara yang mana saja yang mau dipakai. Bisa semua? Nah, kalau sudah dapat begitu, kita lanjutin. 3/4 ditambah 1/6. Ini adalah soalnya tadi. Bawahnya berapa angkanya? 12. Dari bawah diapain? Harus ingat nih. Dibagi. 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Nah, ditambah 12 bagi 6. 12 bagi 6 berapa? Kalau bingung, lihat di sininya aja, hitung sininya nih. 1, 2. Oh, 12 bagi 6 hasilnya adalah 2. Sama seperti yang tadi juga nih. Misalnya 12 bagi 4. Aduh, berapa ya, Pak ya? Lihat di sininya. 1, 2, 3. Dapat 3 jawabannya. 3 kali 3 hasilnya 9. 12 bagi 6 hasilnya adalah 2. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, ditambahin. Berapa hasilnya 9 tambah 2? 9, 10, 11. 11 per 12. Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak. Angka di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Apakah harus diubah jadi pecahan campuran?
Jawabannya adalah tidak. Yang diubah jadi pecahan campuran apabila, lihat yang tadi, apabila yang di atasnya lebih besar daripada yang di bawah, ya. Tapi ketika angka yang di atas ini lebih kecil, maka tidak perlu diubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Gimana? Sudah paham semuanya? Jadi jawabannya sudah sampai sini aja. 11/12. Yang penting Bapak tekankan adalah di sini. Lihat jawabannya. Apabila jawaban yang di atas ini lebih besar, maka diubah jadi pecahan campuran. Tetapi apabila jawabannya di atasnya lebih kecil daripada yang di bawah, pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi nggak perlu dirubah lagi, cukup sampai di situ saja. Bisa ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang Bapak berikan contoh yang ketiga. Sekarang apabila pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa, misalnya begini, 1, 2 per berapa ya misalnya nih, Bapak misalkan 1/2/5 ditambah 7/10. Misalnya begini ya. Nah, 1/2/5 ini anak-anak harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kenapa? Karena ini adalah bentuk pecahan campuran. Masih ingat cara ngubahnya? Oh, saya lupa Pak gimana cara ngubahnya. Oke, kita ubah dulu. Jadi gini, Bapak agak besar ini tulisannya ya. 1/2/5 sama dengan, diubah dulu ini nak. Bapak kasih batas ya biar nggak tercampur. Dari bawah dikali, baru di atas ditambah. Itu cara ngubahnya. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 7/5. Bapak ulangin. Dari bawah dikali, ke atas ditambah. 5 kali 1, 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7. 7 per berapa? Per 5 sesuai dengan bentuknya tadi. Nah, jadi jawabannya adalah 7/5 ditambah 7/10. Nah, anak-anak harus ingat ya, diingat baik-baik. Apabila dia berbentuk pecahan campuran seperti ini, ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya dengan apa? Dari bawah dikali, ke atasnya ditambah. Bisa ya? Nah, sekarang tinggal kita cari apanya nih? Cari KPK dari 5 dan 10. Baik, cari KPK. KPK-nya 5 dan 10 berapa Pak Henry? Mau cara 1 apa cara 2? Ya udah dua-duanya aja Pak. Ya udah, oke. 5 adalah bilangan prima, berarti tetap 5 ya. Kalau 10, 2 kali 5 sama dengan 2 kali 5. Nah, sekarang berapa KPK-nya Pak Henry kalau pakai cara 1? Lihat dulu angkanya di sini ada 5, ada 2, ada 5. Nah, ambil dulu yang kecil angka 2, ambil semuanya dikali 5-nya ada nggak pangkatnya yang lebih besar? Oh, ternyata sama Pak. Oh, berarti tetap angka 5. 5 ini diambil nggak Pak? Enggak, diambil satunya saja, salah satu saja yang mewakili tapi pangkat yang terbesar. Karena ini pangkatnya sama, 5/1 semua, 5/1 ini semuanya. Jadi nggak perlu lagi dipilih, ambil salah satu aja. Jadi 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Ini cari cara KPK ya. Kemudian cara yang kedua dengan kelipatan 5 dan 10. Anak-anak bebas memilih mau pakai cara yang mana aja. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Nah, sekarang ambil bilangan yang sama. Yang mana yang sama? Oh, ternyata yang sama adalah 10. Karena kelipatan diambil yang terkecil, bukan 20 loh ya. Ini ada 20 juga yang sama. Ada 30 juga yang sama. Kalau kelipatan ambil yang sama yang terkecil. Baik, sudah didapatkan KPK-nya juga 10. Kita siapin tempatnya. 7/5 ditambah 7/10 sama dengan 10. Bawahnya ya. 10 dibagi 5 berapa? Lihat di sini aja nah kalau bingung. 1, 2. Oh, 2 Pak. 2 dikali 7 hasilnya 14. Ditambah 10 dibagi 10. Nih gampang nih. 10 bagi 10 adalah 1. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. 14 ditambah 7 hasilnya adalah 21/10.
Nah, yang di atasnya lebih besar, berarti ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Diubah dari pecahan campuran. 21/10. Nah, sekarang kita bagi dulu 21 dibagi 10 ya. Oke, kita bagi dulu 21 dibagi 10. Nih, Bapak contohin. Sini ya. 10 kali berapa yang mendekati 21? 10 kali 2. Kenapa nggak boleh kali 3, Pak? Udah kelebihan. Kalau 10 kali 3 kan 30. Nggak boleh ya. 10 kali 2 hasilnya 20. Kurangin. 1 kurang 0, 1. 2 yang ini taruh di mana, Pak? 2-nya taruh di depan. Siapin tempat gini. Sisa 1-nya ini taruh di sini. 1 per berapa? Per 10. Begini cara ngerjakannya ya. Gimana? Udah paham semuanya? Paham ya? Alhamdulillah. Ingat ya, kalau dia bentuknya pecahan campuran, diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya seperti yang ini. Dari bawah dikali, ke atas ditambah. Paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ada di sini. Contoh yang ada di buku kalian tentang menyelesaikan penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Ada di halaman berapa ya? Oh, ada di halaman di latihan 1. Nah, di latihan 1 ini ada berbagai macam penyebut yang berbeda. 8 dan 4, 5 dan 2, 6 dan 4, 9 dan 2. Nah, ini ada bentuk pecahan campuran. 1, 2/3 ditambah 5/6. Ingat cara ubahnya dikali dulu ya. 3 dikali 1 baru ditambah 2. Sama yang ini juga ya nak ya. Sama yang di sini juga. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi tentang pelajaran yang ini, Bapak berikan satu contoh lagi. Yang pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran seperti yang ini nih. Yang bagian G, H, dan I. Nah, gimana cara ngerjakannya? Ingat, Bapak berikan contoh yang nomor berapa ya? Yang ini aja deh, yang nomor I. Bapak ambil yang I ya. I 3/10 ditambah 3/8 sama dengan. Anak-anak harus ingat ya, ini ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Karena ini bentuk pecahan campuran. Diubah dulu nak. Sekarang kita ubah. 10 diapain dulu? Dikali baru ditambah. 10 kali 3, 30. 30 tambah 3, 33 per 10 ditambah. Dari bawah dikali lagi. 8 kali 2, 16. 16 tambah 3 hasilnya 19. 19/8. Nah, gitu ya. Sekarang tinggal dicari KPK dari 10 dan 8. Berapakah KPK 10 dan 8? Oke, ini 10. Berapa nih? Pakai cara yang pertama berarti 2 dikali 5. 2 dikali 5, 10. Terus 8, 2 kali 4. Setelah 4 adalah 2 kali 2. Maka 8 adalah 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? 1, 2, 3. Nah, sekarang KPK-nya gimana Pak Henry? KPK-nya lihat nih, ada angka berapa aja? 2, 5, dan 2 pangkat 3. Di antara 2 dan 2 pangkat 3 yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Dikali berapa Pak Henry? Dikali 5. 2 pangkat 3 berapa nak? Nih, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Hasilnya ada 8. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Dapat KPK-nya 40 nih cara pertama. Kalau cara yang kedua pakai kelipatan. 10 dan 8. Anak-anak pilih cara yang mana ya? Sebab sambil mengingatkan cara cari KPK yang pertama yang dengan faktorisasi dengan kelipatan juga. 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. 8, 16, 24, 32, 40, 48 dan seterusnya. Sekarang anak-anak lihat yang manakah bilangan yang sama. Oh, ternyata yang samanya adalah Pak Henry 40. Dan didapatkan nilai KPK-nya adalah 40. Gampang ya? Oke, Bapak tuliskan di sini aja lagi. 33/10 ditambah 19/8. KPK-nya adalah 40. Nah,
Dari bawah diapain harus ingat? Dibagi. 40 bagi 10 hasilnya adalah 4. 4 dikali 33. Nah, jangan takut dengan angka yang besar. Kita kalikan aja. 33 kali 4. 4 kali 3, 12. Tulis 2, simpan 1. 4 kali 3, 12. 12 tambah 1. Hasilnya adalah 13. Nah, jawabannya berapa? 132 ditambah. Pokoknya dulu kan sudah pernah kita belajar nih cara perkalian susun ke bawah waktu kelas 4 juga. Sekarang ini 40 dibagi 8. Berapa 40 bagi 8? Bingung misalnya nih, dihitung sini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 40 bagi 8 itu hasilnya 5, Pak. 5 dikali 19. Kita kali 19 kali 5. 9 kali 5, 45. Tulis 5, simpan 4. 1 kali 5, 5. Ditambah 4, hasilnya adalah 95. Nah, 95 tulis sini. Ditambahin dulu, nak. 132 tambah 95. Tambahin. 2 tambah 5, 7. 9 tambah 3, 12. 2 naik 1. 1 tambah 1, 2. Jawabannya adalah 227/40. Nah, karena atasnya lebih besar, maka ubah dulu menjadi bentuk pecahan campuran. Kita bagi dulu. 227 dibagi 40. Aduh, Pak, gede banget angkanya. Nggak usah takut dengan angka besar ya. Kita coba-coba dulu. Sekarang kita coba 40 dikali 5 dulu. Berapa hasilnya? Paling yang mendekati ya dengan 227, tapi nggak boleh lebih. 0 kali 5, 0. 4 kali 5, 20. 200. Sekarang 40 kali 6 berapa? 0 kali 6, 0. 4 kali 6, 24. Nah, sudah kelebihan kalau dikali 6. 240 hasilnya. Jadi yang kita pakai angka berapa? Angka 5. 40 kali 5 hasilnya adalah 200. Dikurangin. 7. 2 kurang 0, 2. Nah, jawabannya berarti berapa? Tulis dulu. Yang ini di mana? Di depan. 5. Siapkan tempatnya. Sisa yang 27 ini taruh di atas ini. 27/40. Dah selesai. Gimana? Panjang banget ya caranya. Ya Allah, Pak, panjang sekali gitu ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan pasti bisa kok. Yang penting sudah ngerti konsepnya ya. Oke, jangan pernah dijadikan beban kalau matematikanya. Dijalani pelan-pelan, nanti bisa. Deh. Oke, ini contoh yang pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran penyebut berbeda ya, nak ya. Jadi diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat-ingat ya. Nah, setelah diubah jadi bentuk pecahan biasa seperti ini, dengan cara apa? Dari bawah dikali, di atas ditambah. Bisa semuanya? Oke, anak-anak, biar lebih paham kembali, coba ya kalian kerjakan di rumah itu latihan 1 bagian A. 1/8 ditambah 3/4. Kemudian yang keduanya adalah yang ini saja. Nih, 4/5 ditambah 2, 1/4 bagian A, bagian F. Kemudian satu lagi Bapak cari ya, yang bagian G. Yang A ini adalah pecahan biasa ditambah pecahan biasa. 1/8 ditambah 3/4. Dicari dulu ya KPK dari 8 dan 4. Boleh pakai cara pertama maupun cara kedua menggunakan kelipatan. Bebas ya. Kemudian yang F ini adalah pecahan biasa ditambah dengan pecahan campuran. Ingat, pecahan campurannya ini diubah dulu ya menjadi pecahan biasa, dari bawah dikali, ke atas ditambah. Nah, penyebutnya juga berbeda, 5 dan 4. Cari dulu KPK-nya. Kemudian kerjakan lagi satu yang bagian G. 1/5/7 ditambah 2/3. Itu adalah kedua-duanya bentuk pecahan campuran. Ubah dulu ya. Ingat, dari bawah dikali, ke atas ditambah. Nah, sekarang perhatikan dulu bawahnya. Penyebutnya sama apa tidak? Oh, penyebutnya berbeda, Pak Henry. Cari dulu KPK-nya ya. KPK dari 7 dan 3. Tapi ingat, ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, anak-anak, 3 tugas yang ini nanti kalian upload di Google Classroom-nya ya. Nah, di situ ada tugas masing-masing. Ada tugas kelas 5 Solah, kelas 5 Khalid, kelas 5 Salman. Terus satu lagi kelas 5 Torik, jangan sampai tertukar tempat menaruhnya ya.
tempat menaruh tugasnya di kelas yang ditugas yang tempat Bapak menaruh di kelasnya masing-masing di Google Classroom itu. Oke? Bisa semua ya nak ya dikerjakan? Bismillah aja dicoba ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan Bapak ini diulangi kembali dari yang awal sampai yang akhir ya. Diingat baik-baik semua pelajaran yang Bapak ajarkan hari kemarin sampai hari sekarang sampai seterusnya nanti ya. Karena ini buat modalnya nanti ketika di kelas 6. Baik anak-anak, ingat kerjakan yang A, F, dan G. Kemudian jawabannya diapain? Diupload di Google Classroom di kelasnya masing-masing. Jangan sampai salah kelas ya. Oke, baik kalau begitu saatnya Bapak akhiri dulu ya pelajaran hari ini. Oke, kalau gitu kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik anak-anak, anak soleh dan soleha Bapak, selamat mengerjakan, selamat belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.